Roh saya itu kemana ya Gus ya? Udah gitu aja Gus, ya Gus ya. Oke. Iya. Itu aja Gus kira-kira. Karena kan kita nggak perlu mencari pahalanya apa-apa pahala. Oh, dalam berpikirnya pahala. Lalu mangsane menungso iki kembali ke sono sama raganya, ada kembarannya gitu. Kira-kira. Aku tak tanya itu tadi aja Gus. Mati raganya, nyawanya itu kemana rohnya? Ya, saya jelaskan, tapi saya tak nyedot rokok dulu. Monggo ini ada di Samsu ini nyampe enggak di sini? Coba di Samsu. Udah enggak rokok, Gus. Ya. Saya jelaskan perjalanan roh. Ya, terus. Allah itu menciptakan manusia itu dari proses bertemunya roh dan jasad. Itu proses kehidupan manusia. Semuanya itu ya dari tidak ada menjadi ada. Dari proses. Nah, proses itu di dalam kandungan. Dalam kandungan sel sperma dan zigot bertemu setelah beberapa waktu sempurna bentuknya, baru Allah memberikan kehidupan, disebut roh. Nah, sebelum diletakkan, dimasukkan ke dalam jasadnya, telah dijanji, telah beriman, semua roh telah beriman. Dari mana? Ya, dari kesadaranmu sendiri. Makanya nggak ada orang yang tidak ingin bertuhan. Itu dari kesadaran. Kalau sadar, kalau belum sadar ketika keterbatasan dari sifat manusianya itu terhempas, jatuh, keakuannya jatuh, baru membutuhkan. Nah, dari Al-Qur'annya juga ada dalil ini tapi. Alastu birobikum qalu bala. Apa jawab roh? Sahidna. Sahidna itu bagaimana? Hai segala ruh, bukankah aku ini pemeliharamu? Birobi, pemelihara. Hai segala ruh, bukankah aku ini pemeliharamu? Sahidna. Enggih. Iya, mengiyakan. Dengan takdim, dengan tenang. Iya ya Allah. Engkau pencipta dan pemelihara. Nah, setelah mengiyakan, baru dimasukkan kepada jasad. Dimasukkan ke jasad, terus dilahirkan. Nah, jasad itu memiliki, Allah menciptakan jasad sedemikian rupa cocok untuk kehidupan dunia. Mempunyai keinginan namanya nafsu, mempunyai kekurangan agar bisa berusaha. Mempunyai keterbatasan agar bisa mencari cara. Mempunyai pikiran agar bisa berpikir, diberi perasaan agar bisa merasakan baik buruk, benar salah, iman nggak iman. Nah, perasaan yang pertama itu untuk jasad. Ketika lapar nangis, dilahirkan ketika lapar nangis. Setelah kedinginan nangis, sakit nangis. Yang paham bahasanya siapa? Alami, Allah memberikan
pemahaman kelakuan pada seorang ibu itu sifat alamiah. Sifat alamiah Allah memberikan sifat keibuan untuk memelihara anaknya yang tidak bisa komunikasi. Bagaimana bahasa ibu? Bahasa kasih sayang. Bahasa kasih sayang. Akhirnya anak tumbuh menjadi dewasa. Butuh ini, oh ambil sendiri makan. Oh butuh air, ambil sendiri. Oh butuh pemahaman. Untuk apa? Untuk bisa mandiri. Makanya Allah memperkenalkan orang yang baru lahir sampai dewasa itu yang pertama dikenalkan sifat keakuan biar terpenuhi kehidupan jasadnya, kelangsungan hidupnya. Setelah itu manusia bisa berdaya upaya. Jadi kelangsungan hidup manusia itu karena sifat keakuan pada awalnya. Setelah itu mempunyai kesadaran bahwa dunia ini tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa disandarkan pada cukupnya makan, sehatnya jasad, terpenuhi kebutuhan jasadnya. Nah, semua orang itu membutuhkan yang namanya bahagia. Setelah tidak bahagia dengan berbagai cara yang dia punya, akhirnya manusia dikenalkan kepada pemilik kemahaan. Siapa yang bisa membahagiakan dari keterbatasanku, dari ketidakmampuan. Dari ketidakmampuan itu ketika kesendirian pada kematiannya, menderita ketakutan. Akhirnya mencari cara, mencari jalan, mencari pengetahuan, mencari sumber siapa yang bisa memberitahu, menghantarkan kepada disitulah dihantarkan kepada pemilik kemahaan penjamin keselamatan. Setelah di dunia, setelah ketemu, setelah yakin kedekatannya dengan Tuhannya, dibawa mati keyakinannya menjemput kematian dengan kebahagiaan. Nah, bahagia itu di dalam kematian itu terbawa sampai hari kebangkitan, dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang bahagia. Di situ yang teringat siapa? Yang teringat hanya rasa bahagia dengan Tuhannya, dengan saudara-saudara yang mengikat kepada Tuhannya. Hatinya yang terdalam ingatnya kepada saudara dan kepada Tuhannya. Akhirnya akan dipanggil imam beserta ikutannya. Disitulah kita berkumpul kembali. Terus yaumil hisab, dihisab. Amin, Gus. Nanti aku bisa ketemu sama Gus di sana yang ngantar saya. Alhamdulillah, Gus, sudah ketemu Gus. Dunia akhirat. Bisa jelas ya? Bisa wah, jelas. bukan jelas lagi. Udah jelas banget, Gus. Besok ketemu ya, Gus. Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah. Amin. Yakin. Demi Allah yakin. Demi Allah. Bahagia, Gus. Mantap. Itu, Gus. Mbah No. Ini keluar nyari. Assalamualaikum, Kang Tubi. Halo, Mas Iko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang Tubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Iko.
Assalamualaikum Kang Tubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah baik ya Kang. Oke, selalu dalam penjagaan Allah. Ya. Saya mau bertanya Kang, mohon izin. Oke. Dibuka kameranya. Jadi saya mau cerita sedikit terkait daripada setelah saya ketemu dengan Kang Tubi dan khususnya setelah kita berpeluk. Sorry, saya buka dulu. Oke. Khususnya setelah istilahnya dibukakan hatinya, kita berpelukan dalam tanda kutip bersaudara, dan alhamdulillahnya memang yakinnya terhadap Tuhan, kedekatan dan kepercayaan di hati itu memang melekat dan mendalam sekali untuk saya. Nah, pertanyaannya, akhir setelah saya pulang dari Kediri, nggak lama dari situ, yang dari saya istilahnya dari kesulitan menjadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada saya. Itu saya rasakan. Nah, dari situ semakin timbul rasa yakin, dekat, dan ikhlas kepada Allah. Apapun yang terjadi, itu kehendaknya dan takdirnya Dia. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu gini, Gus. Kira-kira, saya kan sudah yakin. Yeah. Saya sudah yakin saya dekat dengan Tuhan. Saya sudah yakin saya kenal dengan Tuhan. Yeah. Nah, jika ada kawan, saudara, ataupun ya orang terdekat saya lah, istri saya, karena kan saya kan ke Kediri itu sendirian ya, tanpa istri. Nah, saya mengakui bahwa saya itu sudah dekat sama Tuhan, itu salah nggak sih Gus? Kira-kira? Juga tuh. Mau mengakui kamu sudah dekat kok salah. Saya mengakui bahwa saya itu sudah dekat dengan Tuhan. Saya kenal siapa Tuhan saya. Saya tahu harus bagaimana. Gimana, Gus? Iya, nggak apa-apa. Ya, memang kalau kan kadang-kala kamu itu cuma perasaan saja sama orang. Oke. Jadi saya mengakui bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan dan saya yakin dengan Tuhan saya. Ya harus yakin. Ya nggak apa-apa orang menyalahkan ya nggak apa. Ya. Nah, itu ada rasa kayak apakah itu jadi keakuanku yang keluar ya Gus ya? Ya nggak apa-apa, biar keakuan, biar nggak keakuan ya memang merasa yakin kok. Yakin itu kan beda dengan pengen diakui. Dan alhamdulillahnya Gus ya. Ini cerita juga. Terputus, Mas. Assalamualaikum. Bukan pengen diakui, tapi saya sudah merasa yakin bahwa saya dekat dengan Tuhan saya. Gitu. Sebentar nah, saya terus ya. Saya cerita sedikit. Setelah itu, halo, oke. Halo. Ya. Masih terdengar Gus? Masih. Boleh, lanjutkan. Boleh Gus. Halo. Iya Gus. Baik. Jadi setelah itu Gus, setelah ada 2 bulan 3 bulan, tiba-tiba
ada beberapa Halo? Sudah bagus? Sudah bagus, Gus? Sudah. Halo? Sudah terdengar, Gus? Iya, oke. Lanjutkan. Mas Ciko, langsung aja to the point, Mas Ciko. Halo? Waktu kita udah semakin dekat. Satu pertanyaan lagi habis ini. Sudah terdengar, Gus? Sudah. Baik. Ya Allah. Setelah 3 bulan atau 4 bulan berikutnya, itu Oke, saya dengarkan. Iya, ini mau to the point, tapi agak kurang lancar bicaranya. Mohon izin, mohon maaf. Jadi setelah 3-4 bulan, itu ketemu orang datang ke saya, itu banyak yang minta doa saya, gitu loh, Gus. Yang saya bingung. Nggak apa-apa. Banyak yang minta doa ke saya, dan istilahnya apa yang saya bicarakan dia masuk, setelah dia percayai, masalahnya dia itu beres gitu loh, Gus. Ya nggak apa-apa. Memang Allah memberikan rasa percaya pada orang itu terhadap. Nah, pertanyaannya adalah apakah arah saya ke sana? Apakah ada arah saya ke sana gitu loh, Gus? Ya ada. Semua jalan itu kan ya nggak apa-apa. Minta doa ya nggak apa-apa, doakan minta doa aja. Nggak usah itu merasa apa itu terasa gimana gitu ya nggak apa-apa gitu aja loh. Memang Allah memberikan kayak gitu ya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Merasa dekat yakin ya nggak apa-apa, memang yakin. Lah iya wis bar sekongone Pak Tubi kaya enggak apa-apa ngomong Pak Tubi anu ya sama Allah. Enggak amat jin ya. Ya udah. Itu udah percaya sama Allah. Mas Iko ya. Semua yang telah Allah takdirkan pada jenengan itu semuanya hak dan itu tidak apa-apa. Lanjutkan. Ya. Oke. Lanjut. 3 menit lagi, Gus. Mungkin 3 menit lagi. Pak Ilham Ada itu mau nanya akhir mungkin kata Pak dari Ilham. Gus Ruby. Pak Siap, Ilham mau nanya dulu, Gus. Terima kasih banyak, Bos. Oke. Sip. Lanjut, Doorpress. Monggo yang lain. Doorpress dari Gus Tubi. 5 menit lagi, Gus. Monggo, 5 menit lagi, doorpress. Pak Pur. Ini Pak Pur pengen. Oh, Pak Pur ini. Ya kenalan Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, makasih ya, Gus. Terima kasih banyak. Oke, Gus Mas Bofur. Yang bertanya udah ya? Udah, Gus. Doorpress. Sesi Cukup. tutup, udah habis. Pertanyaan. Doorpress. Oke. 4 menit lagi mungkin. Ya. Saya kasih tahu untuk sesuatu yang dilakukan, semua yang dilakukan itu kalau belum jelas, usahakan berhenti sejenak. Tumakninah, berhenti sejenak untuk husnul khotimah. Tumakninah itu berhenti sesaat, subhanallah turun, ikhlas, nafasnya turun. Setelah itu husnul khotimah kembalikan kepada Allah dulu, baru melakukan aktivitas apapun. Apabila itu sering dilakukan, apapun yang kau kerjakan tidak akan pernah ada cacatnya. Allah yang menyempurnakan. Apapun perbuatannya, ketika sadar berhenti sejenak untuk kembali kepada Allah. Husnul khotimah. Husnul khotimah bukan pada kematian saja.
Jadi yang namanya dekat dengan Tuhan itu untuk keyakinan, bukan hanya untuk jalan mati saja. Keyakinan agar di dunia sampai akhirat bisa. Jangan hanya mati saja, nggak mati-mati kehabisan uang. Mati saja nggak bisa hidup. Untuk keyakinan. Itu aja pesan yang tadi, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Apapun yang engkau terima dari Allah dalam setiap takdir, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Jangan pernah merasa jauh dari Allah walaupun kamu sedang lupa. Walaupun kamu sedang lupa dengan Allah, tapi kamu tidak pernah menyangka kamu jauh dari Allah. Satu. Yang kedua, usahakan sebelum tidur sama habis bangun tidur itu kembalikan semua untuk kebesaran Allah. Untuk sebelum tidur dan sehabis bangun tidur. Usahakan untuk kapan rebum melok rono. Tapi apa naik bersandar kepada kemahaan Allah sebelum tidur dan setelah bangun. Usahakan bersandar kepada kemahaan Allah, bersandar kepada kemahaan Tuhanmu, bukan kepada Allah tapi tidak maha. Bersandar kepada kemahaan. Itu aja dari saya. Apabila kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada Zoom berikutnya. Tolong sebarkan agar semakin banyak orang yang bisa menjadi saudara kita sehingga kita bisa hidup